Pernah gak sih, dalam perjalanan hidupmu, kamu selalu bilang iya untuk permintaan apapun? Kamu merasa tidak enak untuk bilang tidak, karena dalam dirimu ada rasa takut kehilangan, takut dibenci, atau takut dianggap jahat saat melakukan penolakan. Bahkan di saat tubuh dan pikiranmu sendiri sudah lelah luar biasa. Dalam psikologi modern, perilaku ini dikenal dengan istilah people pleaser. Tapi jujur, pernah nggak kamu bertanya-tanya, dari mana sebenarnya muara ketakutan itu berasal? Banyak penemuan mencatat, hal tersebut erat kaitannya dengan ruang kosong emosional dari sosok figur utama. Salah satunya figur ayah, yang tak sempat terisi saat kita kecil. Sebuah lubang dingin, yang tanpa sadar saat dewasa, terus-menerus coba kita tambal, menggunakan validasi dari orang luar. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kita mau terus-menerus menambah lubang itu dengan cara yang salah? Ada dua jebakan besar yang tanpa sadar sering dialami oleh seorang people pleaser. Jebakan pertama, kamu terjebak dalam penilaian diri yang rendah. Kamu tak mampu menolak permintaan siapapun, padahal batas dan energimu punya harga yang tidak sepadan. Dalam hukum ekonomi, saat ketersediaan barang selalu melimpah dan selalu ada kapanpun diminta, maka nilainya akan cenderung murah. Begitu juga dengan dirimu. Jika kamu terus-menerus takut menolak dan selalu membiarkan energimu habis tanpa menyisakan apa-apa, nilai dirimu di mata orang lain tak akan pernah naik. Jebakan kedua, kamu terjebak dalam lingkaran pengurasan energi. Kamu terus menyalurkan energimu keluar, berharap kekosongan emosional di dalam dirimu bisa terisi. Tapi pertanyaannya, apakah setelah dapat validasi itu, energimu akan pulih? Belum tentu. Karena yang sebenarnya kamu lakukan adalah melakukan pertukaran yang tak seimbang. Kamu menukar energi dan kesehatan mentalmu yang berharga hanya demi sekedar rasa aman, pujian instan, atau ketakutan akan kehilangan pengakuan. Lantas, bagaimana caranya kita keluar dari lingkaran setan itu? Saya akan menawarkan solusi dari buku nomor Mr. Nice Guy, karya Dr. Robert Glover. Dr. Glover menawarkan 3 langkah sederhana yang harus kita latih secara perlahan. Langkah pertama, mulai dari dalam kepala kita. Putuskan covet kontrak atau kontrak terselubung di kepala. Selama ini kamu mengira kalau kamu selalu baik dan mengalah, orang lain otomatis akan membalas dengan rasa sayang. Sadarlah, itu tidak nyata. Cobalah memulainya dengan secara perlahan. Mulailah jujur pada ekspektasimu saat kamu hendak menolong seseorang. Tanyakan pada dirimu, apakah aku tulus menolong atau aku cuma berharap imbalan pengakuan. Jika karena pengakuan, belajarlah menahannya dulu. Langkah kedua, letakkan kebutuhan dirimu di tempat yang layak. Bukan untuk menjadi egois, tapi untuk belajar bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Lakukan ini lewat langkah-langkah kecil atau baby steps, jangan langsung ekstrim. Mulailah dari hal sepele sehari-hari. Pilih makanan yang benar-benar kamu inginkan. Katakan tidak pada ajakan nongkrong saat tubuhmu butuh istirahat. Dan utarakan pendapatmu tanpa perlu minta maaf berlebihan. Langkah ketiga, bangun lingkungan yang aman atau safe boundaries. Cari setidaknya 1 orang atau kelompok yang bisa menerimamu apa adanya. Berlatihlah menyampaikan rasa takut, marah, atau ketidaksetujuanmu di depan mereka tanpa rasa bersalah. Rasakan bahwa ternyata dunia tidak runtuh saat kamu menjadi dirimu sendiri. Proses melepaskan diri dari rasa tidak enakan adalah sebuah maraton, bukan lari cepat. Lakukan perlahan, hargai setiap penolakan kecil yang berhasil kamu ucapkan.
Dunia tidak butuh kamu yang selalu setuju. Dunia butuh kamu yang hadir secara utuh. Salam, Kipret. Kurang turu, kurang dikepret.